Pemirsa Jawa TV kembali lagi di program Update Bisnis. Sesuai yang telah saya janjikan, kita akan masuk ke dialog seputar kupas bisnis. Dan spesial hari ini telah hadir bersama kita siang hari ini di studio Jawa TV. Yang akrab saya panggil Mas Didit. Tapi itu nama panggung ya Mas Didit ya. Nama panggung. Nama aslinya adalah Pak, panggil Pak boleh? Mas aja. Mas aja. Mas Yunus Lazzardi yang merupakan CEO dari Seven Production. Karena yang kita ketahui sendiri ya, kan perubahan terus terjadi terutama sebagai penyedia jasa vendor pernikahan gitu ya. Dan harus terus mengikuti tren, bahkan ada perkembangan-perkembangan yang dituntut supaya terus eksistensinya itu dibutuhkan oleh para klien gitu ya. Jadi kita akan kupas lebih lanjut bersama dengan Mas Didit. Sekali lagi terima kasih Mas Didit sudah bergabung ya di Update Bisnis. Kalau Mas Didit sekarang ini ya melihat terkhususnya untuk vendor wedding atau kan Mas Didit sebagai wedding organizer ya wedding organizer, bagaimana sih saat ini gitu loh trennya? Oke. Mungkin kalau dibilang trennya saat ini sih kita sangat beragam ya, karena memang dunia wedding sendiri berkembang cukup pesat, terutama banyaknya vendor-vendor juga yang masuk atau vendor baru di industri wedding. Nggak hanya di wedding organizer, di vendor dekorasi, catering, MUA dan lain-lain semuanya lagi hype banget, lagi meningkat banget, sehingga mereka juga punya ciri khas sendiri yang mereka bawa ke dalam dunia atau industri wedding sendiri. Betul, jadi kan memang persaingan ini semakin ketat. Betul ya sekali. Untuk semua vendor-vendor. Dan untuk dari Seven Production sendiri menyediakan jasa untuk wedding organizer-nya ya? Ya, betul. Adakah tambahan-tambahan lagi jasa-jasa yang disediakan oleh Seven Production ini? Sebenarnya kalau jasa-jasa tambahan lagi ada, tapi memang di luar dari wedding organizer sendiri. Jadi sebenarnya kita punya campaign juga, karena memang setelah 10 tahun ini, kita melihat semua kliennya kita itu hampir semua tidak siap untuk menikah. Waduh, tidak siap untuk menikah ini ya? Coba, sorry, Mbak Pini sudah menikah? Saya sudah menikah, nah, cuman waktu satu mau statement menikah, ini tidak siap menikah ini kenapa? Nah, coba Mbak Pini dulu waktu mau menikah siap 100% nggak? Oh, tapi ya pasti kalau dihitung ya, mungkin ya 80-90 ya. Jadi memang semua itu tidak siap menikah. At least ada beberapa persen yang memang dia ada hal-hal yang masih belum siap. Tapi bukankah memang semua itu tidak siap dengan sesuatu yang baru. Nah akhirnya kita coba riset, kita analisis, ternyata banyak hal itu bukan dari persiapan acaranya, tapi lebih ke mental, ke finansialnya, sama kesehatan fisik. Nah akhirnya kita punya campaign di mana kita harus bantu nih para calon mantan kita, klien kita itu mempersiapkan hal itu. Jadi kita memberikan treatment khusus bagi yang mau mempersiapkan pernikahan dari sisi 3 hal itu. Kita punya istilahnya rekanan untuk menyelesaikan permasalahan mereka yang mau diselesaikan, yang mana yang belum siap gitu. Karena kan tema kita kali ini kan perang kreativitas industri pernikahan, khususnya untuk wedding organizer. Betul. Apakah dari perhatian yang lebih ini untuk kesiapan para calon-calon pasutri ini menjadi salah satu strategi gitu dari Seven Production? Sebenarnya bukan strategi ya, ini memang dari nurani kita sendiri, karena selama persiapan itu banyak klien juga yang mungkin agak curhat tentang kehidupan pribadinya. Sedangkan kapasitas kita bukan sebagai orang yang bisa memberikan advice secara profesional gitu kan. Akhirnya juga kemarin kita ngetes, kita bikin acara persiapan pernikahan dari 3 bidang itu, ternyata yang datang hampir 300 orang. Wow, dan jadi itu ada event terkhusus yang diadakan oleh Seven Production ya? Betul. Mas Didit ya. Jadi ini calon-calon pasutri yang hadir gitu pasutri, betul. Calon-calon pasutri yang hadir malah untuk mempersiapkan 3 ini ya? Mental, finansial, sama kesehatan fisik. Dan kesehatan fisik juga. Boleh diceritakan sedikit nggak sih eventnya itu seperti apa? Sangat menarik loh ya. Karena kan kebanyakan ya kalau kita dengar wedding organizer, fokusnya itu pasti untuk belanja vendor-vendor lain. Betul sekali. Tapi ini malah peduli dengan mental, terus kondisi fisik, bahkan gitu kan ya, finansial juga. Ya. Jadi gini, kalau disclaimer dulu, untuk persiapan pernikahan acaranya sendiri mungkin kita sudah hatam gitu ya. Tapi dari sisi yang ini, karena sudah 10 tahun dalam bidangnya gitu betul ya. Sekali. Tapi dalam 3 hal ini mereka ini sangat kesusahan dan bingung mau belajar kemana. Satu itu. Kemudian ini kan hal-hal yang agak tabu sebenarnya. Misalkan kita ngomongin tentang finansial sama pasangan, sekarang berapa persen sih mereka yang mau menikah
mereka benar-benar terbuka tentang finansialnya mereka. Betul, betul, betul. Nah itu kan harus benar-benar, ya mereka terbuka banget, open mind banget kan. Nah akhirnya kita bikin itu dalam rangka memang kita pengen mereka itu siap dalam berumah tangganya. Kan kita nggak pengen ya kalau misalkan kita punya klien terus tiba-tiba, ya ini naudzubillah masnya pisah gara-gara hal itu karena belum siap, karena belum teredukasi gitu Karena sih. 3 hal itu Betul, tadi. jadi itu empati kita untuk mereka, untuk klien kita juga yang memang pengen rumah tangganya benar-benar bahagia. Luar biasa sekali ya pemirsa setia update bisnis. Karena ini benar-benar yang dicari-cari kelihatannya sama warganet. Iya, Karena kan para sangat. warganet sekarang gini, pesta itu nggak cuman pesta pernikahan memang 1 malam, tapi pernikahannya kan nggak cuma 1 malam Ya, gitu betul. ya. Yang mendasari itu apakah pengalaman selama 10 tahun ini ataukah memang karena kedekatan dengan klien-klien yang sebelumnya? Iya, jadi kalau Seven Production sendiri kan punya wedding planner yang selalu in touch sama si klien-klien kita kan. Nah mereka itu akhirnya jadi seperti teman. Mereka curhat apapun ya tentang masalah pribadi, tentang hal-hal yang memang di luar persiapan pernikahannya. Jadi mereka cerita. Nah akhirnya kita memposisikan diri, oh ternyata kita bukan hanya jadi wedding organizer atau wedding planner, tapi kita sebagai temannya mereka. Akhirnya kita punya tagline juga, Seven Production itu jadi teman curhat kamu. Waduh, teman curhat kamu. Katanya saya kalau butuh curhat langsung curhat ke Seven Production Oh iya aja siap, ya. kita punya Jadi- teman-teman. Karena saya yakin kedekatan yang telah dibangun sudah seperti keluarga walaupun acaranya sudah selesai. Betul, Betul. ya Mas Didit ya. Betul. Mungkin banyak sekali klien-klien yang terdahulu sampai sekarang masih dekat gitu ya Mas Masih Didit ya. dekat. Dan biasanya satu klien nyambung ke klien berikutnya gitu ya. Iya betul. Atas rekomendasi-rekomendasi rekomendasi. yang berikutnya gitu ya. Saya yakin pemirsa update bisnis juga pasti semakin penasaran bagaimana kita mengatasi peran kreativitas dalam industri pernikahan ini. Jadi jangan kemana-mana, kita kembali lagi di Kupas Bisnis bersama Mas Didit hanya di program Update Bisnis. Pemirsa setia update bisnis, kita masih bersama dengan Mas Didit di acara Kupas Dialog Bisnis bersama dengan CEO dari Seven Production. Mas Didit, ini kan sudah berada di field ini sebagai ahlinya itu sudah 10 tahun, berkaca dari tahun-tahun sebelumnya. Bagaimana sih menghadapi tantangan-tantangan di tahun-tahun ini? Kan pasti beda ya 2014 sampai 2024. Ya. Jadi mungkin kalau tantangannya, kalau dulu mungkin kita ini ya pesaingnya atau vendor-vendornya nggak sebanyak sekarang. Jadi ya saingannya masih tetap dalam jasanya kita, produknya kita gitu kan. Tapi setelah pandemi ini memang berubah semua hal. Bahkan aku yakin semua bisnis pasti seperti di riset gitu kan. Dan banyak vendor baru yang mungkin masih muda dan mereka energik dan punya ciri khas masing-masing. Jadi untuk kreativitas sendiri pun kita nggak hanya di eventnya, tapi di cara deliver message kita ke masyarakat, ke klien, kemudian gimana penetrasinya untuk kita kan sebagai vendor yang ya dibilang vendor happy gitu ya. Jangan sampai nanti kok ternyata dalam persiapannya tidak happy atau misalkan dalam pelaksanaannya juga tidak happy. Nah seperti itu sih. Jadi lebih bukan hanya di acaranya aja, tapi cara kita deliver, cara kita branding, cara kita marketing benar-benar harus sekreatif mungkin sekarang. Luar biasa sih, pendekatan yang berbeda, nggak hanya terfokus pada acaranya harus sukses, kalau itu sudah pasti Oh gitu iya, ya. pasti Tapi harus. yang lain-lainnya juga. Yang paling saat ini menjadi fokus utama dari Seven Production ya, menghadapi tren-tren yang terus berubah ini apa nih? Kalau tren-tren yang berubah, tetap kita akan terus riset dari apa yang sudah kita kerjakan juga. Jadi berkaca dari yang dulu-dulu, klien yang Betul. lama-lama gitu ya Mas Didit Betul. ya. Dan juga kita melihat data, ternyata angka pernikahan ini trennya turun. Iya, betul. Nah, ini juga kita sudah riset sebenarnya. Kemarin juga kita ada pertemuan dari vendor-vendor seluruh Jawa Timur juga.
Jadi membahas tentang hal ini, cuman masih harus ada kelanjutannya juga. Jadi memang turunnya angka pernikahan ini ternyata kalau dari kita ya, Seven Production, disebabkan dari sosial media dan juga banyaknya generasi muda yang menelan mentah-mentah apa yang dikatakan sosial media. Banyak standar-standar yang sekarang ada gitu ya. Betul. Di sosial media, jadi banyak yang semakin takut untuk menikah gitu. Betul. Dan juga ini Mbak Winnie, banyak diksi baru yang mungkin dulu 5 tahun lalu tidak ada, sekarang ada. Contoh misalkan kayak ada pernah dengar marriage is scary. Betul banget. Terus ada yang bilang ada pasangan toksik dan lain-lain. Bahkan ada beberapa selebgram yang bilang berumah tangga itu tidak enak. Waduh, tidak nyaman atau betul. Tidak seindah yang mereka pikirkan. Sebenarnya balik lagi ke yang tadi. Mereka yang berpikir seperti itu adalah orang-orang yang tidak well educated. Mereka tidak siap untuk berumah tangga karena mereka tidak belajar. Ibaratnya kayak mereka mau kuliah tapi dia tidak siap. Sebenarnya di SMA-nya masih belum lulus harusnya gitu loh. Betul, dari 3 tadi itu ya, dari mentalnya, finansialnya, betul. Dan juga pasti kesehatan fisik juga berpengaruh gitu Betul ya. sekali. Atau kesiapan, karena kan kalau misalnya kita tahu ya yang tren sekarang, banyak yang bikin jadi semakin khawatir buat melangkah ke jenjang yang lebih serius pernikahan, karena mereka membagikan pengalaman mereka gitu. Betul sekali. Jadi akhirnya jadi timbul rasa ketakutan sampai angka pernikahan menurun. Ya. Nah ini langkah-langkahnya dari Seven Production untuk kedepannya deh, untuk tahun-tahun berikutnya gimana supaya eksistensinya masih ada dan juga bisa mengatasi pandangan-pandangan baru yang sekarang nih Mas Didi. Oke, kalau misalkan untuk Seven sendiri kita akan terus berkembang secara dari sisi jasanya kita, servisnya kita, dan juga cara deliver kita kepada masyarakat dan klien. Cuman untuk yang tentang tadi angka pernikahan turun itu sepertinya harus ada kerjasama atau kolaborasi sama pemerintah juga atau lembaga-lembaga terkait. Karena gini Mbak, mereka yang tidak mau menikah itu bukan berarti tidak mau menikah ya. Tapi mereka mau menikah tapi tidak tahu caranya untuk berumah tangga. Sehingga mungkin akan ada, ya ini kita beberapa kali dengar di Jakarta sudah ada yang mungkin tinggal satu rumah tapi belum nikah. Wah, nah itu kan akhirnya menimbulkan ya kriminalitas atau apa gitu. Karena tidak boleh gitu betul, kan ya. Karena yang tercatat di data itu yang memang sudah tercatat di catatan sipil, tapi yang tidak tercatat juga banyak juga sebenarnya. ada, iya, juga banyak kita juga betul, tahu gitu kan ya, betul. Karena dibagikan di sosial media juga. Betul sekali. Jadi mungkin kalau misalkan bisa bekerjasama dengan pemerintah atau lembaga terkait, mungkin dari sisi sosmed ini sangat penting karena itu adalah filter utama kita untuk apa ya, kayak hal-hal yang negatif kenapa selalu jadi trending, jadi ya kalau di TikTok bisa FYP gitu ya. Tapi hal-hal yang positif kenapa malah jarang? Nah ini yang harus mungkin kalau ada regulasi pun sepertinya harus regulasi yang seperti ini yang diterapkan. Jadi jangan sampai di sosmed itu hal-hal buruk malah cepat naik algoritmanya. Terus gitu ya, algoritmanya yang keluar terus, jadi akhirnya menimbulkan keresahan, ketakutan di kalangan masyarakat terkhususnya. Mungkin yang sebenarnya awalnya siap, sudah agak siap, tiba-tiba mengalami kemunduran, kok jadi takut gitu ya. Dan ini luar biasa sekali ya obrolan kita hari ini, insight-nya banyak banget, yang mungkin banyak sekali para penonton setia dari Update Bisnis yang mikir, wah kita dapat tips nih gimana menjalankan wedding organizer dengan luar biasa seperti Seven Production dan berada di field sampai 10 tahun, tapi enggak, ini tentang pendekatannya bagaimana, tentang mengatasi masalah dan tren baru yang takut menikah ini gitu ya. Dan mungkin boleh terakhir nih dari Mas Didit untuk pemirsa setia dari Update Bisnis, kira-kira apa sih yang mungkin berada di field yang sama yang bisa Mas Didit bagikan dari pengalaman selama 10 tahun ini di Seven Production? Oke, mungkin yang bisa kita share sebenarnya karena kita di bisnis jasa, jadi otomatis kita harus benar-benar memperhatikan servis kita kepada klien, itu harus excellent banget. Di sisi lain kita harus punya empati juga, karena empati itu akan menimbulkan sesuatu yang mungkin chemistry sama klien lebih dapat, dan kita juga bisa lebih bermanfaat buat sekitarnya kita. Dan lagi juga banyak sekarang mungkin karena tren-tren pernikahan luar negeri juga masuk ke kita. Padahal di Indonesia ini adalah negara dengan adat tradisional pernikahan yang paling banyak. Betul sekali. Tapi tidak ada, bukan tidak ada ya. Sekarang jarang banget Semakin anak muda yang mau memakai adat budaya kita. Padahal itu keren banget kalau misalkan kalian pakai adat tradisional ya, entah Jawa, entah Sumatera, manapun daerahnya. Tapi yang jelas kita ada ciri khasnya. Gitu. Jadi
itu sih yang mungkin bisa jadi pesan buat teman-teman yang mungkin vendor-vendor yang baru bikin, itu juga harus dimulai mencintai budaya adat kita juga. Sekali lagi terima kasih Mas Didi. Siap, sama-sama. Production atas waktunya bergabung bersama kami di Kupas Bisnis di Dialog bersama program Update Bisnis. Nanti kita akan kembali setelah jeda yang satu ini.